Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KH Project. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi cara membuat koneksi database yaitu SQL Server dengan Java Server Page Servlet. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel. Langkah pertama ataupun langkah awal untuk membuat koneksi antara database SQL Server dengan Java Server Page Servlet, yaitu langkah pertama adalah menghidupkan service dari SQL Server. Langkahnya yaitu kalian ke tombol Start, kemudian ketikkan service, lalu hidupkan service dari SQL Server kalian. Yang kalian hidupkan itu adalah service dari engine-nya, kemudian browsernya, SQL Server Browser, lalu dari sistem analisis service-nya, terus server agent, analisis service CIP. Itu yang kalian hidupkan. Bila service-service tersebut sudah running seperti gambar yang tampil di layar, maka langkah selanjutnya adalah kalian pergi ataupun buka SQL Server Configuration Manager. Kalau di komputer kalian tidak ketemu SQL Server Manager ataupun SQL Server Configuration Manager, kalian bisa find di internet, yaitu kalian buka situs Microsoft-nya yaitu mengenai SQL Server Configuration Manager, kemudian kalian pilih dari versi dari SQL Server kalian berapa. Kalau saya SQL Server 2019, kita kopikan ini lalu kita pastekan di file explorer kita, lalu kita enter, kemudian akan tampil aplikasi dari SQL Server Configuration Manager. Nah, di sini apa yang kita atur atau apa yang kita konfigurasi, yaitu yang kita konfigurasi adalah bagian dari SQL Network Configuration. Karena kita ini sifatnya dynamic web, maka yang kita setting adalah SQL Server Network Configuration. Ketika sudah pindah ke SQL Server Network Configuration, kita pilih server dari SQL kita yang mana yang hidup. Di sini saya ada dua server, yaitu ZIA dan juga KHSQL. Namun yang server yang aktif pada SQL Server saya adalah protokol dari server KHSQL. Maka saya open pada protokol tersebut. Kemudian kalian apabila sebelumnya itu status dari TCP/IP dan juga share memorinya itu disable, kalian enablekan dengan perintah klik kanan enable. Bila sudah, kalian klik properties, kemudian pilih bagian IP address, lalu pilih IP all, itu kalian scroll bar ke bawah hingga mentok, kemudian kalian masukkan dynamic portnya itu sesuka hati kalian. Di sini saya menggunakan ataupun memasukkan dynamic port saya itu adalah 1712. Nah, bila sudah, kalian oke atau kalian accept, dan langkah terakhir adalah merestart dari server KHSQL kita, database engine kita, dengan klik kanan lalu restart. Tunggu hingga proses restarting dari server kita selesai. Sudah, kalian buka NetBeans project kalian yang sebelumnya kita sudah buat, yaitu tentang website saya, NetBeans project yang sebelumnya yang kita udah buat dari templating. Nah, di sini kita masukkan ataupun buat file konfigurasi ataupun file .java di bagian source package, yaitu di bagian package-nya di bagian config, kalian klik kanan, new, pilih yang Java class. Pilih namain Java class kita adalah. Bila sudah, kalian finish, and then kalian membuat metode untuk koneksi kalian supaya dapat dipanggil di servlet kalian, yaitu untuk dapat bisa koneksi dan juga dapat melakukan CRUD nantinya ataupun mengelola dari Java Server Page kalian ataupun website page kalian. Nah, di sini saya menggunakan metode dari ataupun saya menamakan metodenya adalah metode open, yang mana dia ngambil dari package SQL, yaitu package SQL-nya connection namanya. Jadi untuk membuat metode ini saya mengimport Java SQL saya terlebih dahulu. Untuk mengimport Java SQL kita ataupun jar dari Java SQL server kita, langkahnya adalah sebagai berikut. Kalian ke website saya, kemudian pilih library, kemudian klik kanan pada library, and then kalian add jar or folder. Bila sudah, kalian pilih SQL ataupun resort dari driver dari SQL server kita. Yaitu kalau di sini saya menggunakan SQL server, maka saya memilih driver SQL JDBC. Kalau saya menggunakan MySQL, maka saya pilih yang MySQL connector. Kalau sudah, kita open, and then kita buat ataupun kita panggil metode dari koneksi ini di dalam package koneksi servlet, yang mana kita buka atau kita buat terlebih dahulu. Kalau sebelumnya belum terbuat, kita buka koneksi servlet kita, kemudian kita masukkan perintah ataupun pemanggilan dari kelas dari DB koneksi, yaitu perintahnya adalah DB koneksi, variabelnya variabel con, habis itu new DB koneksi untuk menampung file dari kelas koneksi, kemudian kita buatkan variabel untuk connection pemanggilan dari package SQL connection dengan variabel con. Con ini kaknya pakai huruf K, sedangkan kalau yang variabel yang kelas, pemanggilan kelas, kita menggunakan variabel C. Bila sudah, kita buat con ini, variabel SQL koneksi ini kita deklarasikan con sama dengan variabel kelas
database yang mana di dalamnya ada method opennya. Bila sudah, kita running ataupun kita compile. Sebelum kita compile, jangan lupa di clean and build. Dengan klik kanan, pilih yang clean and build dari website kita untuk membersihkan, siapa tahu ada yang error ataupun sejenisnya. Bila sudah clear dengan tulisan build successful, kita running dengan memencet tombol play pada project kita. Kita play, nanti dia akan ada muncul pesan system out print line pada Glassfish server. Bila ada, maka proses dari koneksi antara SQL Server dengan Java Patch Servlet kita telah berhasil. Kita lihat di Glassfish server. Nah, apabila ada infonya adalah seperti ini, berhasil terkoneksi ke database sesuai dengan yang ada di sistem out print line di kelas DB connection, yaitu di sini berhasil terkoneksi ke database juga nih. Maka koneksi antara database SQL Server dengan Java Server Patch Servlet kita telah berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.